Indonesia sedang bergerak menuju NDC atau yang dikenal sebagai Nationally Determined Contribution pada tahun 2030 dengan target penurunan emisi sebesar 31,89% sebagai bentuk komitmen terhadap Paris Agreement. Gerakan ini merupakan gerakan yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan fosil yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dan berpotensi meningkatkan suhu dunia secara global termasuk Indonesia. Industri perkapalan bertanggung jawab 2-3% dari emisi gas rumah kaca global. Hal ini yang menyebabkan perubahan khususnya dari industri maritim untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Salah satu langkah untuk mereduksi emisi tersebut adalah dengan elektrifikasi maritim, yaitu dengan mengkonversi bahan bakar kapal menjadi energi listrik yang kita kenal dengan kapal listrik. Lantas, bagaimanakah peran BKI dengan adanya elektrifikasi maritim khususnya kapal listrik tersebut? Selamat datang di Windy Ocean Podcast bersama saya Agnes. Semangat pagi Mitra BKI. Nah, sudah hadir bersama kami nih Bapak Ibu Mitra BKI. Bersama saya Mas Angjuang dari PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero. Apa kabar Mas Angjuang? Baik, alhamdulillah. Baik Mas Angjuang, akhirnya kita di sini ada kesempatan untuk sharing knowledge baru lagi nih Mas di Windy Ocean Podcast. Nah, Mas Angjuang, sebelum saya masuk ke pertanyaan lebih lanjut, untuk hari ini kita mau bahas tentang kapal listrik ya Mas ya. Betul. Nah, ini merupakan salah satu hal yang baru nih Mas, karena kan mungkin yang nggak tahu, yang terkenal kan sepeda listrik, betul, mobil listrik, ya mungkin motor listrik juga. Tapi dengan adanya kapal listrik ini merupakan satu hal yang baru buat kita. Nah, Mas Angjuang sendiri sudah berapa lama nih Mas bekerja di BKI dan sudah berapa lama menangani tentang kapal listrik ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Agnes pertanyaannya. Jadi saya Angjuang ya, Angjuang Adi Panji Pratama. Saya di BKI sudah 12 tahun kira-kira. Sama ya. Dari tahun 2012 sudah cukup lama. Dari pertama masuk di divisi riset dan pengembangan, dulu namanya Satuan Penelitian dan Pengembangan ya. Sampai sekarang jadi divisi riset pengembangan dan pemasaran operasi seperti itu. Saya kebetulan concern di pengembangan peraturan teknik untuk instalasi kelistrikan termasuk otomasi, dan akhir-akhir ini saya in charge di pengembangan peraturan untuk instalasi permesinan di kapal. Kebetulan saya pernah mendapatkan kesempatan untuk studi di Hiroshima University, Jepang ya? Betul, di Jepang. Oke. Jadi kebetulan tesis saya berkaitan tentang kapal listrik ya. Wah, jadi waktu itu kami sekali melakukan termasuk eksperimen juga. Kami melakukan riset kapal listrik, dan kapal listrik ini sendiri saya sudah berkecimpung sejak dari studi tersebut ya, dari Hiroshima University sampai sekarang. Setelah kembali ke Indonesia juga pernah ditugaskan ya untuk melakukan investigasi, termasuk melakukan mitigasi risiko ya kepada kapal-kapal listrik tersebut, seperti itu Mbak. Oke, Mas Angjuang. Nah, kita kan di sini seperti yang tadi saya sempat sampaikan bahwa kapal listrik kan masih baru ya bagi orang yang nggak tahu gitu. Nah, mungkin boleh cerita sedikit nih tentang apa dan bagaimana sih deskripsi tentang si kapal listrik tersebut dan bagaimana kapal listrik ini bisa hadir di Indonesia? Iya, baik. Jadi kapal listrik ini kalau kita lihat ya secara global di dunia itu ada sekitar 420-an ya. Oke. 420-an kapal. Dan sekarang yang sudah beroperasi sekitar 37 kapal. Baru ya. 37 kapal, dan itu full elektrik. Baik. Sisanya itu adalah yang hybrid dan masih dalam proses pembangunan, seperti itu. Oke. Jadi cukup banyak ya. Nah, di kita bisa masuk ke Indonesia itu pada prinsipnya karena ada aturan, Mbak. Jadi di IMO, International Maritime Organization, itu mereka memiliki target yaitu net zero emission. Jadi zero emission dari lingkungan maritim yang mereka targetkan tercapai di tahun 2050. Ini yang dekarbonisasi itu ya Mas ya? Betul sekali. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Di negara kita sendiri itu sudah menargetkan, jadi kita sebutnya NDC, National Determination Contribution. Jadi Indonesia mentargetkan untuk penurunan emisi sebesar 31,89% di tahun 2030 nanti. Seperti itu. Nah,
Karena adanya aturan tersebut dari EMO dan dari apa namanya pemerintah Indonesia, sehingga dari sektor maritim sendiri mau nggak mau akan ada dampaknya gitu Mbak. Betul, Ya kan? pastinya. Pasti ada dampaknya. Dan terkait apa regulasi tersebut, maka salah satu konsep yang ditawarkan itu elektrifikasi maritim, ya, yaitu Gimana kapal konversi. listrik itu ya? Betul, konversi daripada penggunaan bahan bakar fosil, ya kan, menjadi energi listrik yang sekarang kita kenal dengan kapal listrik. Kapal listrik sendiri adalah kapal seperti mobil listrik ya, Oh, mobil mirip listrik ya. itu seperti mobil listrik ataupun motor listrik gitu. Jadi semua apa namanya kapal yang dioperasikan oleh energi listrik ya. Jadi kapal itu memerlukan apa pasokan energi listrik yang saat ini apa dapat diperoleh dari baterai, Mbak. Jadi energi listrik itu disimpan di dalam baterai seperti itu. Oke. Nah, baterai atau yang lebih advance lagi ada apa namanya super kapasitor seperti itu. Dan apa namanya pengisiannya sendiri ya saat ini bisa dilakukan dengan fasilitas yang ada di darat ya. Jadi dari listrik PLN seperti itu kita jadi masuk. tetap ya. Jadi kayak dicas juga gitu ya Mas ya? Betul, Oke, betul. oke, Sama oke. kayak mobil kalau baterainya udah habis atau handphone baterai habis ya tetap kita cas. Cuma kalau yang sekarang bedanya adalah kapal listrik ini bisa menggunakan energi terbarukan seperti itu Mbak. Jadi dari beberapa case yang sudah kami temukan, kami kerjakan itu menggunakan apa sumber energi dari solar. Jadi dari matahari seperti itu. oke. Jadi di kapal ada apa namanya solar panel ya. Dari solar panel tersebut akan apa mengisi baterai yang ada di kapal tersebut. Seperti itu. Dengan teknologi yang solar panel tadi itu berarti apakah jadi lebih efisien ya Mas nantinya? Karena nggak perlu di-charge nantinya kan? Jadi cuma mengandalkan energi solar saja atau bagaimana Betul Mas? sekali. Jadi kita memanfaatkan energi yang dari alam. Oke. Kita nggak perlu mengeluarkan biaya apapun ya. Oke. Jadi kita hanya apa memanfaatkan energi dari alam seperti itu, Mbak. Jadi lebih irit waktu juga ya Mas, kita nggak perlu ibaratnya mikir dulu nih untuk ngecas gitu ya. betul. Oke, jadi kalau didengar tadi apa yang Mas Angjuang sampaikan memang lebih efisien dia ya memang eco-friendly lah ya, seperti Ya, itu bahasanya. Baik, Mas Angjuang, ini kan tadi sebagaimana disampaikan ya pemerintah sekaligus IMO sebagai organisasi maritim dunia menganjurkan untuk beralih dari bahan bakar konvensional atau diesel ya tadi menjadi energi listrik. Nah, memangnya menurut Mang Angjuang sendiri nih, apa kelebihannya bahan bakar listrik apabila dibandingkan dengan bahan bakar diesel yang dimana seperti kapal pada umumnya? Ya, baik. Jadi begini Mbak, apa namanya konsep untuk menurunkan emisi gas buang itu memang ada banyak caranya Mbak ya. Salah satunya elektrifikasi maritim ini ya. Meskipun ada metode lain seperti penggunaan bahan bakar yang lebih hemat energi, apa lebih bersih seperti itu. Sebagai contoh apa namanya gas LPG, LNG gitu kan. Itu juga bisa diterapkan. Tapi dalam konteks apa elektrifikasi maritim ya kita kembali ke penggunaan manfaatkan energi listrik untuk digunakan di kapal seperti itu. Jadi kelebihannya sendiri pertama yang jelas dia bisa mengurangi emisi gas buangnya, gas rumah kaca ya. Jadi bahkan bisa sampai zero. Jadi tidak ada gas buang sama sekali untuk case kapal yang full elektrik, Mbak. Full elektrik. Dalam tanda kutip dari end to end-nya memang dari pembangkitnya sendiri memang harus menggunakan konsep apa namanya energi terbarukan gitu kan. Jadi memang benar-benar dari end to end itu sudah apa namanya net zero atau tidak ada emisi sama sekali seperti itu. Kemudian keuntungan yang lainnya kapal listrik ini adalah dia lebih vibrasinya kemudian noise-nya itu lebih kecil ya, lebih sedikit gitu ya. Jadi kalau kita pakai mesin diesel kan agak berisik gitu kan, bergetar gitu. Oh iya benar-benar. Ya sama saja seperti misalnya mobil listrik pun suara knalpotnya nggak terlalu mengganggu gitu ya. Kapal pun juga sama, suara mesinnya nggak terlalu mengganggu ya. Jadi dari sisi penumpang pun akan lebih nyaman. Oh iya bener banget sih, ya bener sama ya di darat pun juga kayak gitu ya. Jadi selain eco-friendly juga kenyamanan jadi lebih gitu ya Mas ya. Nah selain itu dari segi teknis tadi ya manuver gitu Mbak, kemudian pilot atau muatan dalam case kapal passenger atau kapal barang itu bisa lebih banyak dimuat ya. Oh iya seperti ya. itu. Lalu dari segi ekonomisnya itu dia kalau kita lihat apa namanya case yang sudah ada itu dia bisa menghemat sampai 40% Mbak. Wah. Jika dibandingkan dengan energi bahan bakar Bahan bakar fosil seperti diesel itu. ya, oke.
Oke, cukup. jadi karena kalau misalnya kita bandingkan dengan bahan bakar diesel, selain mungkin si generator atau penggerak kapal itu lebih besar ya Mas ya pada umumnya ya. Kalau misalnya si baterai itu apakah sama besarnya atau lebih kecil dia Mas? Ya, jadi memang saat ini yang umum digunakan adalah baterai lithium ya, karena Oke. memang rasio density sama energinya itu kecil gitu Mbak. Jadi dengan power besar, size-nya lebih kecil. Oh Seperti itu. iya, Tapi makanya tadi disambungkan dengan muatan jadi lebih banyak gitu ya Mas ya. betul. Jadi kalau sekarang kalau kita convert ke energi listrik memang diperlukan space khusus untuk penempatan daripada baterai tersebut seperti itu. Baik, Mas, ini menarik sekali ya karena kalau misalnya kita kulik dan diceritakan lebih lanjut mengenai si kapal listrik ini apalagi tadi itu juga disebutkan mengenai efektivitas biaya jadi lebih ekonomis yang dikeluarkan untuk si kapal listrik atau elektrifikasi tadi ya. Nah, sekarang nih Mas Angjuang, apakah bisa diceritakan sedikit mengenai bagaimana cara kerja si kapal listrik? Ya, baik. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, konsepnya sama ya dengan mobil listrik seperti Yes. itu. Jadi di kapal ini seluruh beban yang ada di kapal sebagai contoh untuk pendingin ruangan gitu kan. AC ya. AC, kemudian kulkas, kemudian peralatan penerangan, navigasi komunikasi sampai ke permesinan itu disuplai dari energi listrik. Baik AC itu artinya alternating current ya, harus balik-balik kayak yang di rumah tinggal ataupun yang DC. Oke. DC itu kayak dari charger HP misalnya ataupun laptop itu tegangannya tegangan DC seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana dia bisa menggunakan energi listrik? Tentunya perlu adanya pemasok energi listriknya ya, seperti itu kan. Nah, pemasoknya itu ya berupa yang saya sebut tadi adalah baterai. Yang baterai lithium itu. Betul. Oke. Ataupun yang sekarang lebih advance adalah teknologi superkonduktor yaitu superkapasitor maaf. Jadi penggunaan kapasitor untuk penyimpanan energi listrik seperti itu. Baik, Mas Anggi, tadi kan Mas Anggi sudah menyampaikan beberapa kelebihan sampai tadi ada bagaimana cara kerjanya ya secara garis besar. Nah, kalau yang Mas Anggi lihat nih, untuk saat ini ya, apakah sudah banyak potensi atau minat daripada pemilik-pemilik kapal untuk beralih ke elektrifikasi kapal ini, Mas? Iya, baik. Jadi kalau kita lihat kembali ya dari regulasi internasional, Baik. kemudian dari peraturan dalam negeri ya dan target-target yang NDC yang 31,8% tadi di tahun 2030, saya melihat para pemilik kapal itu memang sudah mulai concern ya ke arah pengurangan emisi Betul. rumah kaca dan dekarbonisasi termasuk seperti itu. Jadi saya melihat banyak mereka sudah mulai berpindah ya dari sistem konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil ke kapal listrik meskipun masih belum full ya. Betul. Kebanyakan masih yang hybrid seperti itu. Karena mungkin kapalnya juga masih banyak baru dibangun juga gitu ya Mas ya. Betul. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu Iya. mulai lebih luas lagi pasarnya seperti itu ya. Betul. Baik, nah kalau misalnya tadi sudah jelaskan bagaimana cara kapal listrik bekerja. Nih kalau misalnya tadi kan ada yang hybrid ya Mas ya. Jadi ada kapal konvensional, ada yang full listrik, sama ada yang hybrid. Nah kalau misalnya sejauh ini yang sudah atau paling banyak beroperasi itu yang mana nih Mas kira-kira? Kita kesampingkan dulu yang konvensional ya karena sudah umum seperti itu. betul. Kalau antara hybrid dan elektrifikasi full itu gimana Mas? Iya, jadi kalau sekarang di kita ya itu memang banyak pertimbangannya Mbak, terutama dari pemilik ataupun operator kapal gitu kan. Mereka pasti ya banyak pertimbangan, misalnya usia kapal gitu kan, kemudian biaya investasi awalnya. Jadi kalau electric propulsion atau kapal listrik ini memang biaya investasi awalnya itu cukup tinggi Mbak. Oh baik. Baterai lithium itu Balik lagi ke cukup biaya nih ya, budget ya. betul, budgeting. Kemudian BIP-nya nanti ke depan seberapa lama akan kembali seperti itu. Dan pertimbangan-pertimbangan lainnya misalnya space yang ada di kapal ya, apakah memungkinkan nggak sih ditambahkan misalnya kapal existing ya, ditambahkan baterai, kemudian misalnya menggunakan solar panel, apakah tersedia tempat untuk iya, nambah space-nya pemasangan juga solar panel tersebut seperti itu. Nah, kalau dari case yang sekarang ini memang mayoritas Mbak ya, mayoritas itu adalah kapal existing, kapal yang sudah beroperasi, Sudah beroperasi. kemudian dikonversi menjadi kapal listrik dengan konsep hybrid seperti itu. Oh oke. Jadi tidak benar-benar full elektrik tapi separuh-separuh. Oh berarti hybrid ya. Hybrid. Jadi tetap ada generator tapi ditambahkan dengan baterai tadi seperti itu.
Dan Baterai atau si solar panel itu ya Mas ya? betul. Oke, jadi selama ada tempatnya bisa dibuat dan bisa dijadikan hybrid seperti itu ya. Betul, betul. Baik. Nah, menurut Mas Angjuang, sudah sejauh apa perkembangan kapal listrik ini di industri maritim di Indonesia, Mas? Ya, baik. Jadi apa namanya, kalau kita melihat ya Mbak, target dari pemerintah, kemudian target dari organisasi internasional tadi, di mana di tahun 2050 itu adalah net zero emission gitu kan. Apa namanya, kalau saya melihat memang trennya bakalan, kalau dalam konteks elektrifikasi ya memang akan bertambah Mbak ya. Kalau kita lihat market secara global itu kan di tahun 2020 itu memang ada peningkatan sampai 4% Mbak untuk kapal listrik ini, dan forecast di tahun 2050 itu bertambah sekitar 20%. Wah, tinggi Jadi permintaannya cukup banyak seperti itu. Nah, kalau di dalam negeri sendiri untuk saat ini memang masih dalam tahap fase transisi ya dari penggunaan masih baru ya. Betul. Penggunaan dari bahan bakar solar menjadi energi listrik ya. Nah, energi listrik sendiri masih mayoritas pemilik memilih menggunakan yang konsep hybrid ya. Iya, karena ya mungkin masih nempel juga culture di konvensionalnya, tapi ini juga coba masuk ke industri yang baru itu ya Mas ya. Betul, karena memang tadi banyak pertimbangan kan, biaya awal, kemudian BP-nya dan sebagainya. Tapi memang kalau kita lihat dari kajian yang pernah dilakukan itu Mbak untuk kapal passenger ro-ro gitu, passenger ferry, itu total cost selama 25 tahun antara kapal menggunakan bahan bakar solar dengan kapal full elektrik itu bisa lebih efisien 40% kapal elektrik. Selama 25 tahun. Baik, jadi jauh lebih hemat, betul ya? Betul. Jadi manfaatnya ini peroleh dari sisi emisi lingkungan. Kita kan, aman. Kemudian dari segi benefit pasti 40% itu sangat-sangat menguntungkan ya pada pemilih. Betul. Jadi udah dari segi biaya hemat, terus juga ramah lingkungan gitu ya Mas ya. Baik. Nah, tadi kan kita masih berbicara di lingkup Indonesia nih Mas. Nah, pastinya sih kalau saya pikir ya di lain daripada Indonesia juga pasti ada. Nah, negara mana aja sih Mas yang sudah mulai aktif ini untuk menjajaki kapalnya menjadi kapal elektrik? Iya, baik. Jadi kalau kita lihat ya Mbak ya, memang yang pertama kali merintis itu di Norway Mbak. Jadi di Norwegia tuh di Norwegia itu mereka sudah beroperasi ya dari tahun 2015, namanya kapal Ampere ya. Ampere jadi berjenis kapal ro-ro full elektrik ya. Itu kapal pertama kali yang pure menggunakan full elektrik ya, tidak ada penggunaan diesel seperti itu. Termasuk pengisiannya, charging stationnya yang ada di darat itu mereka menggunakan energi terbarukan seperti itu. Jadi memang benar-benar dari end to end itu sudah zero emission gitu. Dia benar sekali. Kemudian di Jepang itu Ioshima, mereka baru beroperasi di tahun 2021. 2021 baru ya? Baru Mbak, termasuk baru kapal ferry ya. Kapal ferry. Kemudian ada juga di India kapal Aditya namanya. Dia kapal passenger, tapi uniknya dia menggunakan solar panel Mbak. Jadi kalau kita lihat kapal passenger ferry gitu kan, di atasnya itu kan ada cerobong. Nah kalau ini di atasnya solar panel rata. Ya salah satu pemandangan yang baru juga ya Mas kayak gitu, dan itu kapal passenger. Betul. Jadi hal yang baru juga ya, dan memang kalau sekarang apalagi 2021, sekarang baru awal 2024 ya, mungkin wajar kalau masih banyak orang belum tahu ya. Betul. Baik. Nah, Mas Angjuang, berbicara mengenai industri kapal listrik yang ada di Indonesia, kita sebagai BKI perannya nih kira-kira apa Mas sebagai jasa sertifikasi dalam peralihan industri kapal listrik? Ya, baik. Jadi BKI ya kan sebagai badan kualifikasi nasional ya turut berpartisipasi Mbak ya untuk mendukung program pemerintah NDC tadi, kemudian programnya IMO ya net zero emission di tahun 2050. Nah, peran kita yaitu kita memberikan pemastian terhadap keselamatan kapal listrik Mbak melalui peraturan kapal listrik. Jadi di mana nanti outputnya berupa notasi seperti itu. Jadi saat ini kami sudah memiliki notasi khusus untuk kapal listrik ya. Ada notasi SEP propulsion ya untuk kapal full elektrik, dan notasi SEP hybrid untuk kapal SEP power untuk kapal hybrid seperti itu. Kapal hybrid, Jadi kapal akan kami berikan notasi ketika
memenuhi aturan kami. Ya, jadi kami sudah menyiapkan aturannya, termasuk juga kami sudah memiliki aturan untuk fasilitas pengisian yang ada di darat. Oh, kita provide-nya, Mas? Betul, kita sudah punya aturannya di sisi kapalnya. Jadi kapal yang ingin menggunakan fasilitas pengisian yang di darat, itu kami sudah ada notasi khusus untuk kapal tersebut, seperti itu. Jadi kepada para pengguna jasa, kemudian mitra BKI, kami sudah memiliki aturan, memiliki notasi untuk kapal elektrik, dan beberapa kali kami juga menangani case kapal elektrik ya. Betul. Dari desainnya, kemudian dari instalasinya, termasuk penilaian risiko. Oleh karenanya kami siap ya membantu kepada stakeholder dan mitra BKI untuk klasifikasi kapal listrik ini. Baik, wah udah jelas banget informasinya tentang peran BKI tadi terhadap peralihan industri kapal listrik ini. Nah, tadi juga kita sudah berbicara banyak tentang apa itu kapal listrik, bagaimana perkembangannya, dan bagaimana cara bekerjanya. Seperti itu ya Mas Angjuang, ternyata lingkupnya cukup luas juga walaupun masih hal yang baru. Betul. Mungkin harapannya ke depannya apalagi diiringi dengan anjuran dari AIMO sendiri, itu kan industri organisasi pemerintah yang besar seperti itu ya. Jadi mulai membuka wawasan dan mungkin pemikiran baru lagi nih bagi para owner kapal dan juga stakeholder seperti itu. Baik, Mas Angjuang, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sudah sharing knowledge yang baru nih buat kita para mitra BKI semuanya. Nah, bagi para mitra BKI, apabila Anda tertarik dengan topik mengenai pembangunan, perkembangan aturan dan teknologi kapal lainnya, Anda bisa mulai berlangganan di YouTube channel PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero dengan klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar bisa selalu update dengan konten-konten kita yang terbarunya. Sampai jumpa di Windy Ocean Podcast berikutnya.